Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saya percaya kabar kita semua aman dalam lindungan Tuhan, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan secara singkat. Biarlah kita mau belajar pada hari ini dan sama-sama menerima berkat Tuhan. Amin saudara. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah kita semua mau belajar pada hari ini. Yesus mengajarkan dalam perumpamaannya dua macam dasar. Yesus memberi nasihat betapa pentingnya untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab ada orang banyak yang membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan, disebut dalam ayat yang tadi kita baca, disebut oleh Tuhan sebagai orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat. Sedangkan orang yang hanya membaca dan tidak melakukan firman disebut orang-orang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu badai datang, robohlah rumah bangunan itu. Nah saudara, biarlah kita mau belajar pada hari ini mengenai dua hal, dua macam dasar. Ini adalah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa betapa pentingnya kita membaca dan melakukan firman. Sekali lagi saya ulangi, betapa pentingnya kita membaca dan melakukan firman. Amin saudara. Baca dan lakukan. Sekarang kita lihat pengertiannya. Perumpamaan dua macam dasar menggambarkan bahwa firman Allah adalah merupakan suatu berkat ilahi bagi manusia. Firman Allah merupakan satu berkat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Mengapa firman Allah sebagai berkat ilahi bagi manusia? Alasan yang pertama, karena firman Allah mahal dan mulia. Itu terdapat di dalam kitab Mazmur 119 ayat 72. Firman Allah mahal dan mulia. Alasan yang kedua, firman Allah adalah pandu kehidupan. Suatu jalan yang menuntun kita menuju kehidupan. Itu terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Alasan yang ketiga, mengapa firman Allah sebagai berkat ilahi bagi manusia, sehingga kita harus membaca dan melakukannya. Karena firman Allah adalah pagar kesucian bagi kita. Itu terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Saya tidak bisa bacakan satu persatu karena begitu banyak ayat pada hari ini dan waktunya terbatas. Tapi saudara yang mau catat, silakan catat. Mengapa firman Allah sebagai berkat ilahi bagi manusia? Karena firman Allah dapat mengubah hati manusia. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini saudara, nah kalau ini boleh saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini sudah sering kita dengar. 2 Tim 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya firman Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi jelas bahwa firman Allah itu dapat mengubah hati manusia. Dan alasan yang selanjutnya, karena firman Allah menuntun kepada manusia
ke dalam jalan kesuksesan dan keberuntungan. Itu terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8, saudara. Firman Allah menuntun manusia kepada jalan kesuksesan dan keberuntungan. Kita buka sama-sama Yosua 1 ayat 8. Ini sudah tidak asing lagi. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, maksudnya firman Allah, saudara. Tetapi renungkanlah firman Allah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yesus, Tuhan mengatakan itu. Tuhan berfirman di dalam Yosua 1 ayat 8. Di saat firman Allah menjadi berkat ilahi bagi manusia, karena firman Allah dapat memberikan kesuksesan dan keberuntungan. Alasan yang selanjutnya, karena firman Allah menopang segala yang ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang menopang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam dunia ini. Dan alasan yang terakhir, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Karena firman Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Amin, saudara. Itulah mengapa betapa pentingnya kita harus membaca dan melakukannya. Karena firman Allah merupakan berkat ilahi untuk saudara dan saya. Kenapa firman Allah merupakan berkat ilahi? Tadi alasan-alasannya kita sudah baca. Saya sudah serangkan, firman Allah mahal dan mulia, firman Allah pandu kehidupan, pagar kesucian, firman dapat mengubah hati manusia, firman menuntun kita kepada jalan kesuksesan dan keberuntungan, firman Tuhan menopang segala sesuatu yang ada, firman tetap untuk selama-lamanya, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang mengerti katakan yang amin. Pengertian yang kedua, perumpamaan dua macam dasar menggambarkan tentang kekuatan dan kuasa firman Allah yang begitu nyata di saat kita melakukannya. Jadi saudara, firman Allah punya kekuatan dan kuasa yang nyata. Makanya saya baru mengerti mengapa Yesus mengajarkan kita tidak hanya sekedar baca, tetapi lakukan. Karena firman Allah mempunyai kekuatan dan kuasa yang nyata. Kita lihat seperti apa. Yang pertama, firman Allah mempunyai kekuatan yang nyata di saat kita merenungkannya siang dan malam. Di saat sedang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saya percaya ada kekuatan dan kuasa di sana. Ada kekuatan dan kuasa firman Tuhan yang akan membebaskan saudara. Itu firman yang mengajarkan saudara. Dan alasan yang kedua, haleluya, firman Allah punya kekuatan dan kuasa yang nyata saat kita menyimpannya di dalam hati kita. Oleh sebab itu simpanlah firman Tuhan, firman Allah di dalam hati ini. Di saat engkau menyimpannya di dalam hati kita, firman Tuhan itu akan berkuasa di dalam hidupmu. Firman itu akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan alasan yang ketiga, firman Allah itu nyata saat kita mempercayainya. Saudara, di saat saudara mempercayai firman Allah, maka firman itu menjadi nyata. Firman itu akan menjadi nyata. Firman itu akan memberikan kuasa dan otoritas. Karena Allah pernah berfirman bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Dan yang selanjutnya, firman Allah itu nyata di saat kita memperkatakannya. Saudara, ini penting. Terus perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Allah. Perkatakan di saat engkau memperkatakannya, saya percaya engkau akan memperoleh kekuatan di sana. Engkau akan memperoleh kuasa. Karena firman Allah itu hidup. Firman Allah pedang bermata dua. Di saat kita memperkatakan buat kita, buat keluarga juga, buat orang lain juga. Amin. Itu sebabnya saya baru mengerti mengapa firman Tuhan itu tidak hanya sekedar harus dibaca, tetapi harus dilakukan. Karena ada kuasa dan otoritas di dalamnya. Di saat kita memperkatakan, firman Tuhan menjadi penuh kuasa. Dan yang terakhir, kekuatan firman Allah itu begitu nyata dan nampak dalam hidup kita di saat kita melakukannya. Wow, apalagi? Jelas, kita harus menjadi pelaku firman.
Matius 7 ayat 24 ayatnya. Ayat yang berikutnya 1 Yohanes 2 ayat 17. Saudara, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang membaca dan melakukannya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajarkan pada hari ini dua macam dasar, di mana kami harus membangun segala sesuatu atas dasar firman-Mu. Atas dasar firman-Mu. Karena firman-Mu itu penuh dengan kuasa yang nyata. Firman-Mu itu penuh dengan kuasa yang nyata. Firman-Mu itu udah berkat ilahi bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan dan kami tidak menyadari. Ternyata kami baru mengerti malam hari ini bahwa firman Allah adalah merupakan suatu berkat ilahi yang Tuhan berikan bagi manusia. Dan yang kedua, firman Tuhan adalah suatu kekuatan yang mengandung kuasa di saat kami memperkatakannya, di saat kami merenungkannya, di saat kami mengucapkannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami membangun sesuatu di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati.